semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya masih akan tetap mengulik-ngulik apa saja yang menjadi ciri khas dari Kabupaten Bulukumba. Di video sebelumnya saya telah menceritakan kepada teman-teman sejarah dari kapal pinisi yang merupakan kebanggaan dari Kabupaten Bulukumba dan juga menjadi ikon dari Kabupaten Bulukumba. Nah, di video saya kali ini saya akan menceritakan kepada teman-teman suku tradisional yang lumayan terkenal di Indonesia yang menjadi ciri khas Kabupaten Bulukumba, yaitu adalah suku Kajang. Suku Kajang ini terletak di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Jaraknya itu kurang lebih sekitar 200 km dari Kota Makassar. Secara geografis, suku Kajang ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu suku Kajang Dalam atau biasa disebut dengan Tau Kajang atau orang Kajang, dan suku Kajang Luar yaitu penduduk yang bermukim di sekitar area suku Kajang yang sudah menerima modernisasi seperti kita sekarang ini. Oh ya teman-teman, sebelum saya berceritakan panjang lebar tentang suku Kajang ini, alangkah lebih bagusnya buat teman-teman supaya saya makin semangat bikin videonya. Yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Suku Kajang merupakan suku tradisional yang ada di Kabupaten Bulukumba. Mereka ini masih berpegang teguh pada adat istiadat dan kebudayaan mereka dari dulu sampai sekarang. Nah, mereka ini masih menolak hal-hal yang berbau modernisasi. Contohnya yaitu di kawasan mereka itu belum terjamah oleh listrik, alat-alat elektronik itu belum bisa kita temui di rumah-rumah suku Kajang ini. Suku Kajang ini identik dengan pakaian berwarna hitam-hitam. Nah, mereka itu meyakini atau percaya bahwa warna hitam itu adalah warna kesederhanaan, warna kesetaraan. Jadi mereka itu sama semua, tidak ada hitam yang lebih baik dari hitam yang lainnya. Mereka juga meyakini bahwa warna hitam itu adalah warna adat yang kental dengan kesakralan. Nah, ada lagi yang unik dari mereka itu, jika mereka keluar rumah beraktivitas di luar rumah, mereka itu tidak memakai sendal, teman-teman. Jadi saya mendapat dari berbagai sumber alasan mereka tidak memakai sendal. Sumber yang pertama yaitu dikatakan bahwa menurut mereka sendal itu dibuat dari mesin modern. Jadi sendal ini mereka anggap sebagai modern, jadi mereka tidak memakainya. Sumber yang kedua, mereka berkeyakinan atau pola pikir mereka seperti ini, teman-teman. Jika mereka memakai alas kaki atau sendal dengan ketika menginjakkan kaki di tanah, sama saja mereka itu tidak menghargai tanah tersebut, karena mereka tahu bahwa kita itu terciptakan dari tanah. Jadi mereka sangat menghargai alam. Adapun pakaian adat dari suku Kajang ini, seperti yang saya katakan tadi, mereka itu memakai pakaian bernuansa hitam-hitam. Di bagian kepala mereka itu mereka ikatkan dengan selembar kain hasil tenunan para perempuan di suku Kajang ini. Mereka ikatkan kepala mereka, ini bagi laki-laki ya, dan memakai jas tertutup. Di bagian bawahnya itu mereka memakai sarung hasil tenunan dari para perempuan suku Kajang. Rumah dari suku Kajang ini terhitung unik karena tidak seperti rumah pada umumnya. Mereka itu rata-rata memiliki rumah panggung, tetapi di bagian depan rumah mereka itu bukan ruang tamu atau ruang keluarga, melainkan adalah dapur. Nah, ini pada zaman dahulu konon katanya mereka menempatkan dapur di bagian depan dan kamar anak gadis mereka di bagian belakang. Ini karena ketika dulu waktu zaman perang, prajurit-prajurit Kajang itu ketika mereka merasa lapar, mereka akan langsung naik ke rumah warga yang terdekat. Nah, apa yang dilihat dari prajurit ini di atas rumah tersebut itu akan menjadi miliknya.
Jadi ketika prajurit naik ke rumah, mereka hanya melihat makanan, mereka langsung makan, terus kenyang dan pergi tanpa melihat anak gadis dari pemilik rumah. Karena kapan sang prajurit ini melihat anak gadis mereka, maka prajurit ini berhak memiliki anak gadis tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah, saya juga mendapat sumber lain, tanya mengapa dapur mereka itu di bagian depan, karena mereka itu masih memegang prinsip kejujuran. Apa yang dimakan oleh atau apa yang dinikmati oleh pemilik rumah itu juga yang harus dimakan atau dinikmati oleh tamu mereka. Jadi mereka itu tidak menyembunyikan hal apapun. Jadi mereka itu terbuka kepada tamu mereka. Rumah suku Kajang ini mereka itu memiliki loteng kecil di dalam rumah mereka. Itu dinamakan parang. Itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan mereka. Nah, di bagian bawahnya itu namanya siring. Itu adalah tempat untuk menenun untuk kaum perempuan dan tempat untuk menyimpan kayak lumbung padi dan lain-lain. Kepercayaan dari suku Kajang ini sebagian besar mereka itu menganut agama Islam dan mereka juga percaya dengan istilah yang namanya patuntung, yaitu mencari sumber kebenaran. Nah, patuntung ini terdiri dari 3 pilar, yaitu Tuhan, tanah, dan nenek moyang. Nah, mereka itu meyakini bahwa Tuhan itu pemilik segalanya, Tuhan yang menciptakan semuanya. Yang diagungkan atau dituakan di suku mereka itu yang mereka sebut sebagai Amma atau Ammatoa. Nah, Ammatoa ini akan menurunkan tahtanya ke keturunannya. Jadi hanya garis keturunan dari Ammatoa yang pertama yang mempunyai wewenang untuk memimpin suku Kajang tersebut. Sumber mata pencarian dari suku Kajang ini, mereka itu masih hidup dengan alam. Jadi mereka itu bertani, berkebun, dan para perempuannya itu mereka bertenun. Mereka memproduksi sebuah sarung yang menjadi ciri khas dari suku Kajang ini. Sarungnya itu berwarna hitam dengan garis-garis biru atau merah. Ini pewarnaan sarungnya itu juga sangat alami karena mereka masih memakai pewarna dari alam yang dinamakan daun tarum. Jadi sarung mereka itu direndam di daun-daun yang bernama daun tarum tersebut. Nah, ketika kalian ingin membeli sarung Kajang tersebut dan setelah memakainya kan kalian akan mencucinya. Sepengetahuan saya itu ketika sarung Kajang tersebut dicuci, itu kita tidak boleh memakaikan deterjen atau sabun. Itu hanya direndam dengan air. Setelah itu kita jemur. Jemurnya pun jangan langsung diterik matahari langsung. Itu hanya kayak diangin-anginkan. Di suku Kajang ini mereka itu juga punya kesenian yang mereka masih lestarikan sampai sekarang. Keseniannya itu ada pencak silat, ada tari Pak Bitepa Sapu, permainan gendang. Ini kesenian mereka itu kita bisa jumpai ketika ada acara-acara seperti perkawinan, ada acara-acara seperti acara budaya. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana kesenian dari suku Kajang ini. Tradisi unik dari suku Kajang ini, ketika ada sanak keluarga mereka yang meninggal, mereka itu hanya diperbolehkan untuk memakai sarung hitam tanpa memakai baju selama 40 hari. Dan mereka juga tidak diperbolehkan mandi dan tidak diperbolehkan mengganti sarung mereka. Tradisi ini dinamakan ikarambi, yaitu melilitkan sarung di badan mereka dan diikat di bagian dada. Nah, ketika mereka keluar rumah atau meninggalkan rumah mereka, mereka itu memakaikan sarung itu di kepala mereka. Itu disebut dengan bohong. Suku Kajang ini masih sangat patuh terhadap peraturan-peraturan atau adat istiadat mereka. Samping dari pakaian mereka tadi, mereka juga tidak diperkenankan memakan cabai
karena konon katanya jika mereka memakan cabai maka keluarga mereka yang telah meninggal itu akan merasakan panas. Samping itu mereka juga dilarang membersihkan rumah mereka dengan sapu. Mereka hanya membersihkan rumah mereka memakai pakaian mereka, karena konon katanya jika mereka membersihkan rumah mereka memakai sapu maka badan dari keluarga mereka yang sudah meninggal itu akan menjadi bengkak-bengkak. Suku Kajang ini mereka itu mempunyai hari-hari tertentu untuk melaksanakan adat istiadat mereka ketika ada sanak keluarga mereka yang meninggal. Dimulai dari hari pertama itu disebut dengan hari Kamateang. Itu keluarga dari yang meninggal ini mereka pergi memanggil Amatoa, yang saya katakan tadi adalah mirip dengan kepala suku. Amatoa dan Gala itu mengundang secara lisan agar matua ini datang ke rumah si almarhum atau almarhumah itu untuk dibaca-bacakan. Peringatan hari ketiga yaitu Akpasili, yaitu didinginkan atau dibersihkan. Nah, jika ada barang-barang dari almarhum atau almarhumah ini yang pernah dipakai, jadi mereka akan membersihkannya dan mengkibas-kibaskan ramuan air atau semacam air yang telah dicampur dengan daun-daunan, itu mereka bersihkan. Jadi ini filosofinya atau keyakinan mereka bahwa arwah atau hawa-hawa dari si almarhum atau almarhumah ini tidak akan datang atau tercium lagi di rumah tersebut. Peringatan hari kelima yaitu disebut dengan hari Sa'la. Nah, mereka ini mengundang Amatoa kembali untuk dijamu dengan makanan-makanan dan Amatoa ini membacakan, disebut dengan dibaca-bacai. Ini kayak mengirimkan doa untuk si almarhum atau almarhumah. Peringatan hari ke-10 yaitu Diale Bangina. Ini kejadian ketika sanak keluarga atau tetangga-tetangga dari almarhum dan almarhumah itu berkunjung ke rumah almarhum atau almarhumah dengan membawa makanan. Nah, disinilah akan dilaksanakan si basing. Itu maksudnya permainan seruling dimainkan. Serulingnya ini terbuat dari bambu, panjangnya sekitar 50 cm dan memiliki 5 lubang. Ujungnya itu terdapat tanduk kerbau. Nah, ini supaya mengurangi kesedihan dari sanak keluarga yang telah meninggal. Jadi mereka memainkan alat musik. Peringatan hari ke-100 inilah menurut saya puncak peringatan dari acara kematian mereka itu. Mereka itu akan menyembelih kerbau. Jika mereka menyembelih satu kerbau itu dinamakan Nilajo-lajo, dan jika mereka menyembelih 2 kerbau itu dinamakan sebagai Nidampo. Nah, ini lah biasa para warga itu menyediakan songkolo. Songkolo itu beras ketan yang dimasak atau dikukus. Kue merah atau dumpi eja itu kue yang terbuat dari tepung sama gula merah, sama kue ruhu-ruhu atau biasa kita sebut dengan bandang-bandang. Nah, hari ke-100 inilah biasa mereka itu mengundang kembali Amatoa dan galaknya. Nah, teman-teman, itulah tadi informasi dari saya seputar tentang suku Kajang tradisional yang ada di Kabupaten Bulukumba. Penjelasan saya lumayan singkat, padat, dan semoga jelas bagi teman-teman. Buat teman-teman yang memiliki informasi lebih detail menurut suku Kajang, bisa tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya akan sangat berterima kasih kepada teman-teman karena itu merupakan informasi yang bersifat ilmu bagi saya pribadi. Amazing! Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.